Halo, perkenalkan nama saya Hera Aprilia Sabrina dengan NIM 19083887. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menjawab soal FPB dan KPK. Selamat menyimak. Oke, sebelum kita membahas soal, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih FPB dan KPK itu. Kita bahas terlebih dahulu mengenai FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar, yang dimana angkanya itu dapat membagi dua bilangan atau lebih dan tidak menghasilkan koma. Untuk mencari FPB, itu dapat menggunakan beberapa cara. Yang pertama ada metode mengurai, yang kedua ada metode pohon faktor, yang ketiga ada metode table, dan yang keempat ada metode Euclid. Nah, setelah paham, kita langsung saja yuk bahas soal yang ada. Nah, soalnya adalah ambillah sebuah bilangan genap antara 110 hingga 120 dan sebuah bilangan ganjil antara 80 hingga 90. Kemudian tentukan FPB antara kedua bilangan tersebut dengan menggunakan minimal dua cara. Sebelum kita mencari FPB dari kedua bilangan tersebut, nah kita tentukan dulu kita akan mengambil bilangan genap apa dan bilangan ganjil apa. Yang dipilih adalah bilangan genapnya 116 dan bilangan ganjilnya 87. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita mencari FPB dari kedua bilangan tersebut. Yang pertama adalah menggunakan cara pohon faktor. Nah, cara ini menggunakan bilangan prima sebagai salah satu faktor pengali sehingga dihasilkan hasil perkalian sebesar 116. Kita mencoba dulu dari bilangan prima terkecil, yakni angka 2. Apabila 116 dibagi 2 itu bisa ya tidak menghasilkan koma, yakni 58. Setelah itu 58 dibagi lagi dengan bilangan prima terkecil. Ternyata bisa dibagi 2. Maka dibagi 2 lah 68 dan menghasilkan angka 29. Nah, angka 29 ini juga merupakan bilangan prima. Jadi dia sudah stop, tidak usah dicari lagi faktor pengalinya. Setelah itu, kita lanjut mencari FPB dari bilangan 87. Nah, 87 ini tidak dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil, yakni 2. Kita naikkan satu angka, yakni 3. 87 dibagi 3 itu bisa ya teman-teman menghasilkan angka 29. Nah, 29 tadi merupakan juga bilangan prima, sehingga sudah stop ya, tidak usah dicari perkaliannya lagi. Nah, sekarang sudah terlihat ya ada angka-angka apa saja yang menjadi faktor dari kedua bilangan tersebut. Bisa kita simpulkan, 29 ada pada dua bilangan tersebut yang menjadi faktor pengalinya ya. Sehingga FPB yang didapatkan adalah 29 karena di angka 116 dan di angka 87 itu sama-sama mengandung angka 29. Nah, setelah itu kita cari menggunakan cara yang kedua, yakni cara Euclid. Di mana cara ini itu menggunakan hasil sisanya untuk menjadi pembagi selanjutnya. Dan ketika setelah selanjutnya itu tidak bersisa, maka faktor pembagi itulah yang menjadi FPB-nya. Daripada bingung, kita langsung saja. Bilangan yang dipakai itu masih sama ya, 116 dan 87. Nah, cara yang pertama dilakukan adalah dengan membagi 116 atau angka yang paling besar dibagi dengan angka yang paling kecil. Kemudian hasilnya adalah 1 dan jangan lupa dituliskan sisanya. Sisanya adalah 29. Kemudian pembaginya itu turun menjadi yang akan dibagi. Kemudian dibagi oleh sisa dari hasil pembagi yang pertama. Kemudian setelah turun itu dibagi kembali seperti biasa. Setelah itu hasilnya adalah 3. Nah, 87 dibagi 29 itu memang hasilnya 3 ya, tidak bersisa. Yakni atau sama saja sisanya itu 0. Maka pembagi sekarang ini merupakan wujud dari FPB dari kedua bilangan.
116, dan 87. Wah, ternyata FPB yang didapatkan itu sama ya, yakni 29. Nah, jadi teman-teman mau menggunakan cara pohon faktor, Euclid, tabel, ataupun pengurai, itu akan sama hasilnya ya. Selesai deh pemahaman kita dan pembahasan soal kita tentang FPB. Selanjutnya, kita akan membahas tentang KPK. Kira-kira yang dimaksud dengan KPK itu apa ya? Dan bagaimana sih cara menyelesaikan soal KPK itu? KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, yang dimana memiliki arti bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Jika ada angka 2 dan 3, maka KPK-nya adalah 6. Mengapa 6? Karena 6 merupakan bilangan terkecil yang dapat dibagi oleh 2 dan 3. Nah, untuk mendapatkan KPK dari dua buah bilangan atau lebih, dapat digunakan cara mengurai, pohon faktor, dan tabel. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja praktikkan di latihan soal. Soalnya adalah 3 orang sahabat, Ari, Ira, dan Ria, berencana liburan pada akhir semester ke Pulau Bali dengan biaya Rp4.900.000 per orang. Ari bisa menabung 2 hari sekali, Ira 5 hari sekali, sedangkan Ria seminggu sekali. Hari pertama mereka menabung bersamaan adalah tanggal 1 September. Pada tanggal berapakah mereka bertiga menabung pada hari yang sama? Berapakah nominal uang yang harus masing-masing mereka tabung agar pada hari ketika mereka menabung bersama kembali, uang liburan mereka itu sudah tercukupi? Nah, ketika mendapatkan soal cerita seperti ini, hal yang pertama harus kita ketahui adalah soal ini digunakan cara FPB atau KPK ya. Mudah sekali, teman-teman hanya perlu mengingat apabila soal KPK biasanya ditandai dengan adanya kata-kata setiap berapa kali, bersamaan, bersama lagi, dan bersama-sama. Nah, setelah kita mengetahui soal ini itu menggunakan cara FPB atau KPK, kemudian dituliskanlah apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, seperti yang tertera pada papan tulis. Kemudian setelah itu kita mencari KPK dari angka-angka yang terdapat pada keterangan, yakni ada angka 2, 5, dan 7. Angka 2 faktornya itu adalah 1 dan 2 saja, angka 5 faktornya 1 dan 5, kemudian angka 7 faktornya 1 dan 7. Jadi KPK-nya adalah 1 dikali 2, dikali 5, dan dikali 7, yang menghasilkan 70. Jadi, untuk mendapatkan KPK dari ketiga bilangan, maka dikalikanlah semua angka faktor pengali yang ada pada bilangan prima tersebut. Nah, jika ada 2, pilihlah salah satu yang mempunyai pangkat yang terbesar. Kebetulan di sini hanyalah pangkat 1 semua ya, jadi teman-teman dapat mengkalikan semuanya. Nah, setelah mendapatkan KPK, kita dapat menghitung kapan mereka akan menabung bersama kembali. Caranya adalah dengan mengurangi jumlah hari pada bulan-bulan. Nah, mereka menabung itu pertama kali pada 1 September. September memiliki 30 hari, jadi 30 dikurangi 1, tersisa 29 hari. Jadi yang pertama perhitungannya adalah 70 dikurangi bulan September yang tersisa itu ada 29. Nah, hasilnya adalah 41. Nah, masih ada 41 bukan? Tidak ada tanggal 41, maka harus dikurangi lagi untuk bulan berikutnya adalah Oktober. Jadi dia dikurangi 31. Nah, kemudian hasilnya adalah tanggal 10. Nah, tanggal 10 ini tapi bukan tanggal 10 Oktober ya, karena Oktober itu telah habis dipakai untuk mengurangi. Jadi, tanggal 10-nya ini milik bulan November. Setelah mendapatkan KPK, kita juga dapat menghitung berapa jumlah uang yang harus ditabungkan setiap orangnya.
karena setiap orang memiliki waktu yang berbeda-beda untuk menabungnya. Nah, untuk yang pertama itu Ari yang bersedia menabung 2 hari 1 kali. Jadi, KPK dibagi dengan 2, yakni 70 dibagi 2 menghasilkan 35 kali. Jadi, Ari akan menabung sebanyak 35 kali. Setelah itu, 35 ini adalah faktor pembagi dari jumlah budget yang ditentukan, yakni 4.900.000. Maka uang yang harus disiapkan Ari adalah 4.900.000 dibagi 35, yakni 140.000. Jadi, Ari harus menabung setiap kali menabungnya itu sebesar 140.000 agar ketika mereka bersama-sama kembali itu telah memenuhi budget. Kemudian kita hitung yang punya Ira ya. Nah, Ira ini bersedia menabung 5 hari 1 kali. Berarti KPK-nya itu 70 dibagi 5. Maka Ira bersedia menabung sebanyak 14 kali. Lalu, uang yang harus disiapkan Ira setiap menabung itu dihitungnya adalah 4.900.000 dibagi 14. Nah, uang yang didapat adalah 350.000. Maka Ira setiap menabung harus menyetorkan 350.000. Selanjutnya kita hitung yang uang Ria. Nah, Ria hanya bersedia menabung 1 minggu 1 kali atau 7 hari 1 kali. Nah, KPK dibagi 7, berarti 70 dibagi 7. Nah, Ria akan bersedia menabung sebanyak 10 kali. Maka, uang yang harus disetorkan Ria setiap kali menabung adalah 4.900.000 dibagi 10. Hasilnya adalah 490.000. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan semua jawabannya. Nah, Ari, Ria, dan Ira akan pergi menabung bersama-sama kembali pada tanggal 10 November. Dengan jumlah uang yang harus ditabung setiap menabungnya adalah Ari sebanyak 140.000, Ira sebanyak 350.000, dan Ria sebanyak 490.000. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Mari kita belajar lebih dalam lagi, perbanyak latihan soal ya. Sampai jumpa.